Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Hari ini kita akan belajar buku tema 2, sub tema 4, pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Berikut ini gambarnya. Buatlah cerita sesuai gambar. Silakan kalian amatin gambar ini sebelum kalian membuat ceritanya. Benny memelihara ikan. Suatu hari Benny pergi ke toko ikan. Ia ingin memelihara ikan di rumah. Benny pun membeli 4 ekor ikan hias. Sepulang dari toko ikan, Benny langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Ia juga meletakkan beberapa hiasan berupa bebatuan dan tumbuhan di dalam akuarium agar terlihat lebih menarik. Setiap hari Benny memberi makan ikan hias tersebut. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makan ikan dilakukan secara teratur. Setiap minggu sekali, Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Berikut ini adalah contoh dari cerita gambar di atas. Silakan kalian membuat sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. 1. Pilihlah akuarium atau kolam sesuai jumlah ikan. Kedua, makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Ketiga, mengganti air dalam akuarium selama 1 bulan sekali. Namun jangan mengganti air secara langsung. Hal itu akan membuat ikan kaget karena harus beradaptasi dengan air baru lagi. Jadi biasanya setengah air baru dan setengah air yang lama. Nomor 4, perhatikan suhu karena perubahan suhu dapat merusak kehidupan di dalam akuarium. Jangan letakkan akuarium di dekat jendela yang banyak terkena sinar matahari atau di samping pemanas. Kelima, perhatikan jenis ikan dan air yang dipakai. Bila ingin memelihara ikan laut, maka jenis air yang dipakai adalah air laut. Begitu juga bila ingin memelihara ikan air tawar, ia harus memakai air tawar. Nomor 6, jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. Ketujuh, ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuarium agar tidak menular kepada ikan lainnya. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel teka-teki ya. Silakan kalian temukan minimal 8. Nah, di sini saya sudah buat contoh untuk menemukan nama-nama ikan. Nomor 1, lumba-lumba. Nomor 2, ikan mas. Nomor 3, ikan cupang. Nomor 4, ikan lele. Nomor 5, ikan paus. Nomor 6, ikan sapu-sapu. Nomor 7, ikan koki. 8, ikan hiu. 10, ikan mujair. Ayo menulis berapa nama ikan yang dapat kamu temukan.
Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Gambarnya adalah gambar ini ya nak ya. Gambar 1 adalah nelayan, pekerjaannya mencari ikan. Gambar kedua adalah pedagang, nama profesinya pedagang ikan, pekerjaannya menjual ikan tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Jadi profesi yang berhubungan dengan gambar di atas. Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Berikut ini saya buatkan contohnya. Nama profesi sopir. Pekerjaan pengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Yang kedua adalah tengkulak. Pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Ayo mencoba perhatikan gambar jaring dan penangkap ikan berikut. Berikut ini gambarnya. Ayo bermain menangkap ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. 1. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. 2. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. 1 kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. 3. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran di dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Kelima, setiap kelompok berpegangan tangan dan diangkat tangan dan letakkan di depan secara bersamaan. Keenam, jika guru menyebut kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama mendorong tangan memperkecil lingkaran, menyerupai jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran di dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. 7. Jika guru menyebut kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangannya dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring akan terbuka, sementara lingkaran di dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar dari jaring. Berikut ini gambar-gambarnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Demikian anak-anakku, semoga mudah dimengerti dan
memudahkan para orang tua untuk bisa mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.